Pernahkah saudara menyadari bahwa hidup ini hanyalah singkat dan sementara saja? Dan apakah yang harus saudara lakukan dengan waktu yang singkat ini? Hope for Today kembali hadir hari ini memberikan jawaban sekaligus harapan pasti terbaik dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 39 ayat 6. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Baik, Mazmur pasal 39 adalah Mazmur Daud untuk Yedutun. Yedutun disebutkan juga di pasal 62 dan juga 77 yang adalah salah satu musisi yang ditunjuk oleh Daud untuk memimpin ibadah umum orang Israel, yang terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 41. Pada pasal ini Daud sedang berdoa memohon kepada Tuhan, tetapi dia menyadari betapa fananya hidupnya. Mari kita fokus pada ayat 6. Kita akan temukan satu kata yang muncul, yaitu telempap. Apa artinya? Bagi saya juga adalah kata yang asing. Telempap adalah selebar telapak tangan. Lebih jelas dalam versi Alkitab terbuka. Alkitab yang terbuka menyebutkan, lihat, engkau membuat hari-hariku sebesar telapak tangan dan umurku tidak berarti di hadapanmu. Tentunya Daud sedang menggunakan sebuah ungkapan di sini bukanlah secara harafiah. Namun berbicara mengenai hidup dalam pasal ini, paling tidak Daud menyatakan tentang dua hal. Yang pertama, hidup itu sementara dan ada batasnya, yang muncul di ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Kitab suci sering menyebutkan bahwa kita ini seperti uap, mimpi, rumput di padang, tumbuh subur di pagi hari dan kemudian layu kemudian. Dan kalau hidup kita ini adalah sementara dan ada batasnya, apa yang dapat kita lakukan? Hendaknya yang dilakukan kita harus lakukan dengan baik dan maksimal. Kemudian yang kedua, yang muncul di ayat 1 sampai 3 dan 7 sampai 13, bahwa hidup itu dijalani untuk Tuhan. Saya ambil dari ayat 2, dia menyebutkan bahwa aku hendak menjaga diriku supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Hidup untuk Tuhan berarti yang pertama, menjaga perbuatan kita kudus. Ayat 2-3 menekankan kudus dalam berbicara, sedangkan ayat 8 menyatakan kudus dalam perilaku. Kemudian yang kedua, hidup untuk Tuhan berarti menempatkan harapan kita di dalam Tuhan, yang muncul di ayat 7. Kemudian yang ketiga, hidup untuk Tuhan berarti tunduk dalam disiplin Tuhan, yang muncul di ayat 9 sampai 13. Dengan demikian, harapan terbaik bagi kita hari ini adalah mengajak kita untuk menggunakan setiap kesempatan hidup kita dengan baik dan maksimal karena singkat, dan apa yang dilakukan adalah hidup ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan hidup ini untuk Tuhan semata saja. Terima kasih ya Tuhan untuk janji firman-Mu pada hari ini, membawa harapan bagi kami untuk kami boleh melihat dan mengerti, menyadari bahwa hidup ini begitu singkat dan kami harus menjalani hidup kami dengan baik dan maksimal, menggunakan waktu kami dengan baik, dan menolong kami pula untuk menggunakan hidup kami dengan waktu-waktu yang ada untuk Tuhan dan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk harapan baru hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya melalui harapan baru hari ini, saudara boleh diberkati Tuhan untuk menggunakan hidup saudara, waktu saudara untuk kemuliaan